Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Helmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa di program Layar Demokrasi Radar LDR. Nah, di episode kali ini kita sudah memasuki untuk tahapan pemilu memasuki masa kampanye yang sudah dimulai pada 28 November kemarin gitu ya, dan tentu ada aturan, ada regulasi yang dikeluarkan oleh KPU, yang diatur oleh PKPU, dan seperti apa juga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dan episode hari ini kita akan membahasnya. Sudah kami hadirkan narasumber yang pertama. Saya ingin menyapa Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Kang Ami gitu ya. Ini agak susah. Kang Ami Imron Tamami gitu ya. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini masih segar, masih muda ya, tenaganya kayak. Karena baru dilantik ya, Kang, beberapa waktu kemarin nih. Masih pendatang baru semua kalau tidak salah ya di Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya itu. Ya, pendatang semua. Oke. Baik, dan yang kedua kita juga telah menghadirkan narasumber dari Bawaslu. Ini komplit nah hari ini. Ada KPU dan juga Bawaslu. Kang Syarif Ali. Ini tugasnya banyak juga nih. Ini koordinator, saya harus baca dulu ya. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Sehat ya, Pak Syarif. Akrabnya dipanggil Pak Ali. Karena di sini ada biar nggak panjang. Biar nggak panjang. Oke, Pak, saya ingin ke ketua dulu. Ya. Ini kan kita sudah memasuki masa kampanye ya, sudah gongnya itu tanggal 28 November kemarin gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya bicara aturan kampanye, ini kan ternyata kalau dari mulai 28 November ini cukup panjang sampai nanti kalau tidak salah Februari ya. Sebelum masa tenang gitu ya. 10 Februari. 10 Februari karena pencoblosan itu tanggal 14 Februari. Nah, dalam kurun waktu lebih kurang berapa? 75 hari ini kalau orang bicara tentang kampanye itu kan kalau dulu ya mindsetnya di masyarakat itu yang abring-abringan gitu kan, kampanye rame-rame. Nah, padahal sebenarnya dari kalau makna kampanye di ruang 75 hari ini tuh seperti apa sih gambarannya gitu? Ya, untuk gambarannya, dari tanggal 28 kemarin, 28 November sampai dengan 10 Februari, itu ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh peserta pemilu dalam menyampaikan kampanye. Salah satunya yaitu ada metodenya ada pertemuan terbatas, kemudian ada tatap muka, kemudian ada penyebaran bahan kampanye, kemudian ada pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian nanti untuk yang tadi perspektif masyarakat yang abring-abringan itu ya, yang abring-abringan itu sebenarnya masuk kepada rapat umum. Itu jadwalnya berbeda, bukan dari tanggal 28 November, melainkan itu hanya rentang waktunya dari tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Itu untuk kampanye rapat umum sama kampanye di media massa, media cetak, media elektronik. Dan ini harus dipahami ya, dalam masa kampanye itu seperti yang Ketua sampaikan, memang dibagi-bagi gitu waktunya. Tidak serta-merta hari ini misalnya tiba-tiba ada kampanye yang abring-abringan, itu tidak boleh ya, karena dalam situasi sekarang karena ada waktunya. Iya, untuk rapat umum sekarang tidak boleh. Belum waktunya. Sekarang belum waktunya. Kalau yang awal-awal itu, kalau saya punya catatan juga nih, yang selebaran dari KPU sendiri sampai dari 28 November itu di yang kampanye pemilih itu pertemuannya terbatas. Nah, nanti bisa diibaratkan seperti apa sebenarnya pertemuan terbatas itu, Ketua? Pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye tadi sudah disampaikan kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial. Media sosial tadi kelewat saya. Media sosial. Nah, berarti itu dari mulai tanggal 28 November sampai 10 Februari. Ya. Nah, berarti selain yang tadi di poin-poin tadi itu memang tidak boleh melakukan selain di luar itu berarti secara aturan. Secara aturan memang ada metode kampanye lainnya. Di sana diatur di PKPU 15 ada metode
kampanye lainnya. Itu metode kampanye lainnya itu bisa dilaksanakan, di sana juga dijelaskan di PKPU seperti pentas seni, bajar, terus bakti sosial juga bisa, kemudian perlombaan-perlombaan seperti itu termasuk juga ke dalam metode kampanye, masuknya kalau di PKPU metode kampanye lainnya. Oke, nah ini Kang, saya penasaran kalau misalnya model pertemuan terbatas itu seperti apa sih? Ya. Dan siapa yang kalau ngomong terbatas, wah kayaknya nih terbatasnya seperti apa gitu kayak. Untuk pertemuan terbatas itu adalah pertemuan yang dilakukan di suatu tempat yang tertutup gitu ya, suatu tempat gedung misalkan di gedung, karena terbatas memang itu untuk pesertanya juga dibatasi. Itu kalau untuk tingkat nasional 3.000 ya Pak, kemudian untuk tingkat provinsi itu 2.000 maksimal, kemudian untuk tingkat kabupaten kota 1.000. Gitu. Jadi ada batas-batas itu. Oke. Nah kalau misalnya yang sekarang kalau kemarin kan sebelum masa kampanye itu juga Bawaslu nih dengan pihak terkait itu menurunkan baik itu alat sosialisasi atau perangkat kampanye. Kalau di sini berarti boleh sekarang si para caleg itu memasang dengan sedemikian rupa. Kalau di sini ada aturan sendiri atau nggak ada? Ya. Untuk pemasangan alat peraga kampanye tentu itu ada aturannya. Pertama memang pemasangan alat peraga kampanye itu tidak bebas dipasang di mana saja, melainkan ada titik lokasi yang sudah ditentukan. Dan kami kemarin KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah menetapkan itu titik lokasi sebanyak 3.223 titik untuk di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi nanti peserta pemilu ketika memasang APK itu tidak sembarangan tempat, melainkan harus di titik lokasi yang sudah ditentukan. Oke, tapi untuk kayak misalnya alat penunjang sendiri itu memang harus sama si kontestan itu tidak disiapkan sama KPU sendiri. Apanya? Untuk alat peraganya sendiri. Oh, pemasangannya gitu. Pemasangannya. Pemasangan iya. Untuk mereka oleh peserta pemilu. Nah, kalau di sini tuh berarti bentuk kampanyenya, Bu ya, kalau dulu kan tidak boleh kayak misalnya coblos nomor misalnya caleg nomor sekian itu, kalau di proses ini berarti boleh ya? Oh iya, kalau kemarin itu kan belum waktunya kampanye. Karena makanya sempat diturunkan kan ya. Direkomendasikan oleh Bawaslu ke pemerintah daerah dan ditertibkan. Tapi untuk sekarang, karena memang sekarang sudah masanya kampanye, justru APK itu salah satu konten dari APK itu ada visi misi, kemudian program, kemudian ada citra diri dari peserta pemilu itu. Justru di sini waktunya, gitu. Kalau dulu karena belum waktunya. Berarti kalau di sini mah di situ ada visi misi, kemudian misalnya saya nyalon nomor 2 nih kan, itu nomor 2 dicoblos itu harus justru di situ untuk bisa. Oke. Saya ingin ke Pak Ali nih untuk ngobrolin tentang pengawasan, khususnya di masa kampanye yang sampai pada Februari nanti gitu, 10 Februari. Secara gambaran apa yang diawasi itu seperti apa gitu kan? Kemudian siapa yang bisa terlibat untuk mengawasi gitu sebenarnya? Selain memang Bawaslu yang punya tugas dan fungsi itu. Apakah misalnya masyarakat ketika mengetahui bahwa itu ada pelanggaran, melapornya harus ke siapa dan harus melakukan apa? Kita bahas dari awal dulu. Silakan. Tugas Panwas itu adalah memastikan bahwa peserta pemilu, kemudian para calon itu sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan. Jadi yang diawasinya adalah peserta pemilu, kan sudah ada aturannya dari Undang-Undang 7, kemudian PKPU. Nanti memastikan bahwa Bawaslu itu memastikan bahwa penyelenggara peserta pemilu itu sesuai dengan peraturan. Intinya kan di sana. Ketika peraturannya itu dilarang, maka Bawaslu melarang. Nah, ketika itunya diperbolehkan, ya diperbolehkan. Ya seperti yang sekarang ini tadi sampaikan alat peraga kampanye ya sekarang sudah diperbolehkan. Kemudian rapat umum ya diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KPU. Misalkan izin dari kepolisian, kemudian pemberitahuan sehari sebelumnya, itu kan memastikan apakah suratnya ditempuh atau enggak. Gitu kan. Nah, pada dasarnya Bawaslu itu bukan kayak yang dulu adalah hanya mengawasi saja, justru sekarang ini adalah lebih ke pencegahan. Pencegahan, dicegah gitu kan. Tetapi kalau misalkan setelah dicegah dia tetap melakukan pelanggaran, ya mau tidak mau ada penindakan. Gitu. Jadi langkah yang Bawaslu sekarang itu adalah
ke pencegahan. Kita juga sudah melakukan pencegahan, melakukan sosialisasi dan himbauan gitu kan, supaya peserta pemilu itu tidak melakukan pelanggaran. Nah, kemudian siapa yang akan mengawasi? Seperti ketahui bahwa Bawaslu itu hanya 5 orang di kabupaten, gitu kan. Kemudian yang tingkat kecamatan cuma 3 orang, dan apalagi satu desa gitu. Satu desa hanya 1 orang. Padahal satu desa itu di Kabupaten Tasik ya ada yang sedikit gitu, tapi ada juga yang kampungnya beberapa belas gitu kan. Ya wilayah kadang-kadang begitu luas dan tidak bisa dikeliling oleh 1 orang gitu. Maka karena jumlah SDM-nya sedikit, maka kita mengharapkan masyarakat yang ikut serta proaktif gitu kan. Makanya ada kita udah sering mengadakan sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Karena itu kan nanti bagaimana cara melakukannya, bisa ke Bawaslu, bisa ke Panwas Kecamatan, bisa juga ke PKD, Panwas Kelurahan atau Desa gitu. Nah itu bisa melalui hal tersebut. Kemudian cuma kadang-kadang di masyarakat hanya telepon, hanya WA itu dianggap sudah melaporkan. Nah, pada dasarnya bagi Bawaslu kan harus ada dibarengi dengan bukti-bukti. Prosesnya itu ketika ada telepon atau WA itu belum dikatakan laporan, tapi ada informasi awal gitu kan. Iya betul. Itu informasi awal. Apakah nantinya itu tindak lanjuti atau kita ditelusuri bisa jadi laporan kalau si masyarakatnya itu udah ngisi POM B1. Oke. Nah ini menarik Kang. Tadi sebelum ke laporan saya ingin bicara soal kekuatan SDM lah istilahnya. Tadi kan ternyata kalau di tingkat kabupaten hanya 5 itu komisioner, kemudian di kecamatan tadi ada 3, kemudian di desa. Sementara kalau bicara luas kabupaten, dibanding kota itu. Siap. Nah, yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri itu menghimpun ya kekuatan masyarakat supaya mereka juga melek. Kemudian tadi ketika mereka mengetahui ada pelanggaran, belum termasuk laporan ketika mereka secara ini kayak mengisi formulir yang harus dilakukan. Nah, kita bicara soal bagaimana proses ketika masyarakat ingin melaporkan yang diindikasikan pelanggaran. Prosesnya itu seperti apa dan seperti apa gitu Kang? Ya kalau dibilang laporan ya harus ngisi POM B1 itu. Jadi nanti tidak datang ke kecamatan, ke Panwas Kecamatan, nanti dipandu juga oleh bisa oleh sekretariatnya atau sama komisioner Panwas Kecamatannya, dipandu cara ngisi segala macam gitu kan. Nanti setelah isian dari itu udah kalau itu adalah lengkap, otomatis nanti akan dikasih POM B3 bahwa tanda terima. Tetapi kalau misalkan itu adalah belum lengkap, dikasih tahu ini yang belum lengkapnya, misalkan alat peraga yang rusak gitu kan, karena Bawaslu adalah dan Panwaslu itu tidak mencari yang si pelaku, jadi harus ada yang orang terlapornya gitu. Jadi sebenarnya prosesnya kalaupun kayak itu bukti itu seperti apa dalam artian tadi harus ada buktinya misalnya? Iya harus. Kalau tidak ada bukti kan bisa jadi fitnah, bisa hoax gitu kan. Mereka harus ada bukti, kemudian lengkap mengisi formulir dan sebagainya. Tapi kan kalau misalnya masyarakat edukasi tentang seperti itu sampai saat ini seperti apa? Apakah sudah melek hal itu atau memang kadang-kadang yang namanya takut misalnya melaporkan, padahal misalkan kalau yang melaporkan identitasnya misalnya dilindungi, itu seperti apa? Iya kan? Yang melaporkan itu pasti dilindungi karena kan kata tadi sebelum dia ngisi POM B1 itu kan belum dikatakan laporan. Itu ketika ada informasi itu bisa jadi informasi awal yang nantinya ketika penelusuran oleh Bawaslu bisa jadi temuan gitu kan. Jadi bisa jadi dengan informasi awal setelah ditelusuri jadi kan informasi awal itu kan belum tentu jadi apakah itu melanggar atau enggaknya.
tapi patut diduga gitu kan. Iya. Kita kalau udah mengatakan bahwa itu ada pelanggaran kan itu harus Iya, ada harus prosesnya awal panjang gitu. gitu, kajiannya Tapi panjang. adalah bagaimana kalau misalkan patut diduga melanggar, masyarakat itu melaporkan. Soal nanti apakah nanti itu adalah cukup bukti atau tidak, asal Polri materinya lengkap itu adalah ada di kajian awal lengkap atau enggak gitu. Nah, kemudian bisa di kajian awal bisa menentukan bahwa ini adalah pelanggaran apa. Oke, dan tadi yang intinya kalaupun masyarakat yang ingin melaporkan juga tidak harus takut karena identitasnya pasti akan dilindungi gitu ya. Oke, baik Ketua dan Pak Ali, kita nanti diskusinya lanjutkan. Kita akan break dulu sejenak untuk pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di layar Demokrasi Radar LDR. Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar. Kita masih berdiskusi terkait dengan segala sesuatu di mana hari ini itu kita sedang pada tahap kampanye untuk pemilu legislatif, pemilu serentak 2024 mendatang. Ya. Tadi kita bicara ini Ketua, itu kan kalau yang kita bahas lebih ke ada perbedaan nggak antara misalnya kalau tadi mungkin condong lebih ke kayak pemilihan legislatif. Kalau misalnya untuk presiden itu ada beda lagi prosesnya atau sama aja? Untuk proses kampanyenya? Kampanye presiden ya? Itu sama saja, hanya yang membedakan tadi ketika di pertemuan terbatas, kalau itu memang acaranya acara kabupaten itu kan maksimalnya hanya 1.000, sedangkan kalau untuk tingkat nasional misalkan di Kabupaten Tasikmalaya pelaksanaannya secara nasional gitu, itu kan maksimalnya gitu ya, maksimal pesertanya itu 3.000 seperti itu aja. Kalau untuk yang lain-lainnya, untuk pemasangan alat peraga kampanye, kemudian bahan kampanye, kemudian pertemuan terbatas itu sama saja dengan pilkada gitu. Tapi kalau bukan pilkada, tapi untuk DPR. Gitu. DPR. Kalau tidak salah durasi antara sekarang kan kalau tidak salah nih cenderung masa kampanye itu lebih pendek ya dibanding dulu-dulu gitu. Oke. Nah ini sebenarnya kalau bicara tentang yang dilakukan selain dari para kontestan, KPU sendiri dalam posisi masa kampanye itu seperti apa, Kang? Apakah juga turut juga menyosialisasikan tidak hanya dari para kontestannya, tetapi KPU juga melakukan upaya untuk misalnya dalam berkampanye. Itu seperti apa? Kalau dalam tahapan kampanye ini KPU jelas ikut juga, salah satunya tadi di dalam penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian nanti juga kita dalam rapat umum itu kan ada jadwal itu ya. Ada penetapan jadwal juga untuk rapat umum, kemudian untuk tempat-tempat rapat umum juga sama, kita nanti mengkomunikasikan dengan pemerintahan daerah yang kemudian kita nanti tetapkan untuk jadwal dan tempat untuk rapat umum. Untuk jadwalnya sendiri kita mesti menunggu dari KPU nanti. Jadi dari jadwal dari KPU kemudian kita nanti juga menetapkan dengan dasar itu. Oke, saya ingin ke Pak Ali. Kalau sampai sekarang ini kan udah beberapa hari nih pelaksanaan kampanye dari mulai tanggal 28 November kemarin. Situasinya seperti apa, Kang Sarang? Apakah masih kondusif aja gitu, terlihat normal atau ada sesuatu? Karena kalau bicara Kabupaten Tasikmalaya itu kan masuk daerah rawan kan sebenarnya di Jawa Barat gitu. Gimana Kang untuk saat ini? Kalau di Kabupaten Tasikmalaya sejak kemarin ada juga yang sudah melakukan kampanye dan Panwascam sudah sikap kemudian bikin laporan hasil pengawasannya. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada pelanggaran. Belum ada pelanggaran. Pelanggaran itu kan pada intinya bukan tidak ada pelanggaran, tapi kami belum menemukan dan belum ada laporan yang untuk pelanggaran kampanye saat ini. Dan mudah-mudahan sih sampai ke sananya adalah tidak ada pelanggaran gitu. Karena pada dasarnya bukan Bawaslu pengen berapa jumlah yang melanggarnya. Justru keberhasilan adalah
apalagi divisi saya adalah pencegahan. Ya. Ketika jangan, tidak ada pelanggaran, ini iya, baru berhasil. justru keberhasilan divisi saya adalah ketika tidak ada pelanggaran, Tidak ada gitu kan. pelanggaran. Berarti kan pencegahannya adalah sukses gitu kan. Nah, walaupun nanti ada divisi lain yang adalah penindakan pelanggaran gitu. Mudah-mudahan penindakannya tidak ada gitu karena beres di pencegahan. Saya yakin masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sudah melek, sudah tahu tentang peraturannya gitu kan. Karena kita Bawaslu sering mengadakan sosialisasi juga ke masyarakat, ke nelayan pernah, ke petani juga pernah gitu kan. Kemudian ke PNS juga pernah. Pak Camat juga pernah dikumpulkan dan ada ikrar gitu kan. Oh iya, apalagi di ASN ya, ini iya, harus ASN, lebih ketat netral gitu ya. Jadi soal pada netralitas. dasarnya kita menempuh bahwa semuanya sudah kita mengadakan sosialisasi, termasuk ke yang pemula, gitu, pemilih pemula, kita udah mengadakan sosialisasi dan bukan hanya ngasih tahu apa yang boleh dan tidak boleh saja, tetapi mengajak kepada masyarakat semua itu ikut serta dalam pengawasan. Jadi kan karena ini adalah pesta rakyat gitu kan, jadi karena pesta rakyat maka rakyat pun harus terlibat gitu kan. ya. Minimal kalau misalkan ada sebelum ada kejadian ada bintik-bintik mau ada pelanggaran dikasih tahu. Jadi sehingga kita bisa mengadakan pencegahan sebelumnya sehingga tidak ada pelanggaran. Ini Ketua, kalau wilayah Kabupaten Tayub itu beda, kalau kota kan hanya 10 kecamatan misalnya. Itu 3 kali lipatnya dari kabupaten. Nah, agar kampanye atau memastikan masyarakat yang berada di pinggiran bisa mengakses informasi terkait dengan kampanye ini, apa yang dilakukan KPU sendiri? Karena kan mungkin informasi yang diterima atau kampanye yang dilakukan oleh para caleg misalnya di Singaparna dengan yang ada di pelosok misalnya Kang, itu kan akan berbeda dengan jarak dan segala macam. Nah, ini KPU menyikapinya seperti apa supaya masyarakat hak mendapatkan informasi terkait siapa yang akan dicoblos itu mereka dapat juga gitu. Ya, dalam menyampaikan sebenarnya bukan hanya kampanye tapi semua tahapan ya, semua tahapan, karena kita juga dengan mensosialisasikan itu nanti ada target-target juga seperti menaikkan partisipasi gitu ya. Nah, cara kita dalam itu upaya-upayanya kita salah satunya adalah dengan mengajak bersama-sama dengan penyelenggara pemilu sampai dengan PPS, karena kan kita ini ada di kecamatan ada PPK 5 orang, kemudian ada PPS di tiap desa. Nah, untuk mereka supaya secara rutin gitu ya mensosialisasikan tentang tahapan pemilu ini kepada masyarakat, khususnya kalau yang sedang berjalan sekarang, yang sudah berjalan ke tempat-tempat pengajian, kemudian ke sekolah-sekolah, tentunya sekolah-sekolah yang sudah ada hak pilihnya, gitu ya. SMA sederajat itu SMA udah ada sebagian ya. Ke tempat-tempat masyarakat gitu ya, yang utama sih kalau di Kabupaten Tasikmalaya, karena memang yang rutin itu kan di setiap kampung itu adalah pengajian, maka target kita adalah mensosialisasikan di sana, di tempat-tempat pengajian, untuk menyampaikan tahapan-tahapan pemilu 2024. Kang, kalau misalnya tadi ngomongin terkait dengan SDM untuk bisa menyosialisasikan sampai akar rumput dan merata gitu. Yang ini yang harus digawe adalah meratanya informasi. Seperti apa treatment dari KPU sendiri kepada para petugas yang di lapangan agar sosialisasi itu benar-benar sampai gitu, dan proses pemantauannya seperti apa gitu? Kalau itu ada di divisi Parmas, ya, divisi Parmas itu pertama mereka itu harus membuat laporan individu gitu ya, laporan kinerja individu. Jadi setiap individu itu ada kegiatan, makanya gitu, ada kegiatan dan itu dilaporkan. Dan yang paling utama yang jelas itu ada laporan pertahapan. Nah, tahapan sosialisasi ini mereka juga membuat laporan gitu, laporan secara rutin kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya. Jadi dia tiap hari dia harus report bahwa yang di lapangan itu saya melakukan ini, lakukan itu, ada ininya. Ada. Oke. Baik. Pak Ali, kalau misalnya tadi terkait dengan sekarang itu kan ada aturan baru yang dimana kampanye
apa ya, katanya itu boleh dilakukan di apa pendidikan ya, kalau tidak salah ya. Kalau dulu sebenarnya kalau pemilihan dulu kalau tidak salah ada. Ini apakah juga menjadi perhatian gitu, dan bagaimana cara pengawasan dari Bawaslu sendiri agar itu juga, karena ketika misalnya ada yang masuk di itu kan di situ ada ASN-nya misalnya dalam pendidikan, itu seperti apa? Ya, yang ada di PKPU, kemudian undang-undang itu bahwa di pendidikan diperbolehkan itu tidak serta-merta bahwa semua pendidikan yang diperbolehkan, tapi hanya perguruan tinggi yang diperbolehkan. Nah, jadi yang diaturnya itu adalah di perguruan tinggi, tidak bisa di SMA. Oh, tidak bisa ya? Tidak bisa, itu hanya di tingkat. Karena begini, ada larangan bahwa di dalam kampanye itu mengikut sertakan warga negara Indonesia yang tidak punya hak pilih. Nah, itu kan ada larangan gitu kan. Di PKPU ada, di undang-undang juga ada, di undang-undang 7 ada, di PKPU 15 juga ada. Nah, kalau di perguruan tinggi otomatis semua punya hak pilih gitu kan. Beda dengan kelas RTA. RTA kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin ya, tapi tidak semuanya ya, sebagian saja. Sementara di pendidikan itu yang diaturnya itu pertama adalah tidak boleh pada waktu hari ada kuliah. Jadi harus Sabtu Minggu lah. Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu. Tetapi Sabtu Minggu kadang-kadang ada yang libur kampus yang enggak, ya memang harus di waktu libur kampanyenya. Ada yang kampus yang masih justru Sabtu Minggu adalah padat gitu. Nah, itu tidak bisa kalau di kampus itu. Jadi yang pertama ya adalah harus ada izin dari rektornya atau jadi dari ketuanya. Tidak bisa ini dijadikan oleh dekan gitu. Tapi ya harus oleh rektor. Jadi harus pimpinan perguruan tinggi itu yang izinkan. Yang kedua, tidak boleh masanya itu dari luar. Jadi harus mahasiswa. Tidak boleh ada yang bawa dari luar masuk ke kampus. Kemudian yang tidak dibolehkan itu adalah bawa atribut. Nah, jadi kita kan kampanye bukan hanya dengan atribut saja, tetapi visi misi. Justru apalagi ke akademisi, mahasiswa juga. Harusnya itu intelektual gagasan gitu yang disampaikan. Maka tidak boleh ini. Dan kedua itunya adalah bisa di aula, bisa di lapangan, tapi tidak di ruang kelas. Karena ruang kelas itu kan. Jadi yang diperbolehkan adalah di aula dan pendidikan, kemudian hanya di perguruan tinggi. Itu yang ketika bicara soal kampanye yang ternyata aturannya cukup ketat juga ya sebenarnya. Tidak serta-merta bahwa pendidikan, kemudian madrasah yang TK segala macam itu. Kalau yang namanya lembaga pendidikan juga kan sebenarnya luas ya, kan misalnya ke pesantren gitu, itu gimana tuh? Ya, di lingkungan pesantren. Pesantren kan itu adalah pendidikan juga. Nah, di pesantren malah lebih ada yang TK, ada segala macam. Jadi kan ini. Kemudian juga pasti di sana ada tempat ibadah gitu kan. Iya. Ada yang tidak boleh otomatis. Gitu. Tidak boleh otomatis. Terus kalau misalkan gimana sih kalau begitu si calon ke masjid, boleh nggak ya? Berarti boleh kan gitu. Tapi dengan tujuan sholat gitu kan. Masa tidak boleh sholat? Sholat gitu. Tidak ada larangan. Sholat. Misalkan mobilnya kemudian hanya mampir ke masjid, kemudian sholat nggak jadi masalah. Yang tidak boleh itu dari pagi sampai sore mobilnya disimpan di masjid gitu kan. Itu pasti kan bentuk kampanye. Tapi kan misalkan hanya di sana adalah 1 jam, kemudian dia sholat wirid, itu kan masa dilarang. Tapi kalau sholatnya pakai baju nyalat peraga kampanye, itu yang bingung juga kan gini, ibadah itu justru bukan hanya hati kita gitu kan. Kalau tujuan gitu bukan ibadah saya. Malu lah gitu. Iya. Dan pada dasarnya kalau calon itu datang ke masjid, itu menurut saya udah kampanye terhubung gitu kan. Kampanye yang diperbolehkan, dia ke masjid pakaiannya adalah pakaian koko, rapi segala macam. Nanti kan di masyarakat itu kan udah menarik perhatian gitu. Iya, kampanye tapi yang diperbolehkan tidak perlu pakai atribut. Itu mah kayak pencitraan. Iya, apalagi juga pencitraan. Ternyata caleg yang ini mah soleh gitu. Iya kan. Itu kan kampanye juga pada dasarnya. Walaupun undang-undang kan harus mengeluarkan visi misi gitu kan. Tapi pada dasarnya itu udah kampanye. Ini kan ya dampingan menarik. Betul. Ya harusnya yang demikian ya, karena memang untuk membangun citra dia sendiri sebenarnya kan tidak harus dia sholat sambil
memakai atribut yang dia orang di situ ada apa namanya nilai-nilai kampanyenya. Ketika dia datang dengan berpakaian sewajarnya untuk beribadah justru akan bagus. Tidak secara langsung dia dia karena ini masyarakat akan tertarik kan, apalagi jadi imam. Iya kan. Oh iya, ternyata bacaannya pasti, ini cocok nih. Ya kan bisa begitu. Betul Pak. Ya baik, ini ke ketua tadi yang bicara terkait dengan masa kampanye. Kalau di nanti kan apa istilahnya yang kalau dulu ya, walaupun mungkin ada aturan yang ketika abring-abringan yang masa itu tuh berapa kali Kang untuk yang misalnya khusus untuk presiden berdasarkan sekarang. Kalau misalkan di daerah itu diatur juga nggak sebenarnya di durasi berapa kayak masa tadi udah disebutin misalnya. Ya kalau untuk rapat umum sendiri itu kan di rapat umum ya yang jadwalnya dari tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Memang itu kalau hitungan kira-kira mau berapa kali gitu kan. Sebenarnya sekarang belum bisa nentuin sih karena belum ada jadwalnya juga gitu ya. Tapi yang jelas di sana diatur ya termasuk banyak larangan juga gitu ya di rapat umumnya. Salah satunya ketika abring-abringan itu harus mentaati tentang lalu lintas segala macamnya gitu ya. Terus yang diikut sertakannya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali tentang jangan membawa anak-anak, melibatkan anak-anak. Terus dalam pelaksanaan juga jangan melibatkan yang dilarang gitu dalam diikut sertakan dalam kampanye. Tetap aja itu ada aturannya. Iya, karena mindset kalau kampanye zaman dulu tuh naik truk, joget-joget gitu. Wah, itu udah gak boleh sekarang ya. Yang barbar kayak gitu ya harus mentaati. Ya karena itu lalu lintas pun tidak. Tertiban umum ya. Itu harus memenuhi itu. Oke. Kemudian kalau misalnya sampai saat ini yang di masa kampanye yang di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, si para kontestan ini sebenarnya sudah memaksimalkan upaya dia untuk bisa merebut hati rakyat, atau sebenarnya justru kalau saya sekarang itu malah masa kampanye tapi kayak cenderung lebih sepi dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Nggak terlalu ramai. Itu kalau pengamatan ketua di lapangan seperti apa? Kalau sekarang sih kan metodenya juga sekarang masih metode metodenya lebih kepada pertemuan terbatas gitu, kemudian pertemuan tatap muka langsung datang si peserta pemilu langsung datang ke lokasi keramaian masyarakat, misalkan ke pasar atau kemana. Kemudian sekarang masanya pembagian bahan kampanye ke masyarakat. Kemudian pemasangan alat peraga kampanye. Sekarang sih memang sudah beberapa hari kelihatan sih udah ada mulai pemasangan alat peraga kampanye. Udah mulai ya gitu. Sudah mulai ramai. Karena sebelumnya kan sempat diturunkan itu karena belum memasuki ini. Kalau sebelumnya justru malah lebih banyak, kalau sekarang lebih tertib. Kemudian tadi ini yang menarik, yang penting juga terkait dengan kampanye di media sosial. Itu seperti apa tuh Kang? Karena kan apakah yang saya tahu memang ada media sosial yang official harus dilaporkan tuh ke KPU gitu, apa aja media sosial yang digunakan. Itu seperti apa secara keseluruhan? Secara umum sih untuk di media sosial ini jelas diatur bahwa media sosial yang dijadikan kampanye itu harus terdaftar dulu, harus didaftarkan di KPU, itu harus didaftarkan. Kemudian dibatasi juga, tidak satu peserta pemilu misalkan banyak gitu, media sosialnya tidak, itu dibatasi hanya 20 akun untuk setiap platform ya itu. Misalkan di IG cuma 20 maksimal, itu di Facebook 20 itu. Jadi dibatasi juga dan harus terdaftar. Dan untuk kontennya, isinya itu sama juga diatur. Tidak tetap larangan-larangan dalam kampanye itu berlaku sama di konten media sosial. Nah ini soal media sosial ini menarik pengawasannya nih kayaknya. Ini menarik di pengawasannya. Kayaknya agak pabelit ini. Nanti kita bahas karena kita harus jeda dulu. Usai pesan-pesan berikut, tetaplah bersama kami di layar Demokrasi Radar. Anda kembali menyaksikan layar Demokrasi Radar bersama saya Hilmi Pramudia. Barusan kita berbicara terkait dengan kampanye di media sosial. Tapi saya sebelum ke Bawaslu
Ketua, saya ingin memastikan lagi kayak tadi misalnya akun resmi yang harus dilaporkan. Misalnya saya itu berlaku untuk caleg saja atau yang presiden. Kadang kalau presiden langsung sama KPU pusat. Nah misalnya saya caleg nih, caleg misalnya, maksudnya yang satu nama saya itu maksimal itu akun untuk kampanye itu 10 gitu maksudnya, atau 20. 20. Itu tuh melaporkan seperti itu atau bentuknya seperti apa? Kan kalau misalkan saya sendiri kan tidak punya juga akun banyak gitu. Akun misalnya Instagram cuma satu. Itu yang dimaksud boleh 20 tuh melibat orang lain atau akun dia? Ya. Untuk akun itu bukan orang per orang dicaleg, melainkan itu peserta pemilu, itu parpol. Oh, jadi parpol. Iya, jadi maksimal 20 itu per satu parpol. Gitu. Per satu parpol 20, kemudian itu juga ada aturannya, nanti setelah beres kampanye akun itu harus ditutup. Oh iya. Jadi tidak bebas terus-menerus gitu ya. Jadi itu catatannya itu aja. Untuk kalau yang akun sosial pribadi, saya caleg, saya punya akun. Itu masuk bagian yang harus dilaporkan atau enggak? Misalkan saya punya akun nih, saya punya akun pribadi gitu. Itu juga apakah masuk yang harus dilaporkan atau enggak? Karena di situ ya namanya akun pribadi ya, boleh juga dong misalnya yang sosialisasi di situ. Itu aturannya seperti apa? Ya untuk itu pokoknya yang tercatat di PKPU adalah akun media sosial dari peserta pemilu itu didaftarkannya oleh partai politik gitu ya. Dan ada ketentuannya tadi bahwa kalau akun pribadi kan mungkin nanti apakah mau ditutup setelah beres kampanye atau enggak gitu kan. Pertanyaannya kan itu. Jadi itu per peserta pemilu mendaftarkannya tadi belum kebahas ya. Itu pendaftarannya itu secara resmi mengisi form dan segala macamnya. Jadi bukan hanya melaporkan, melainkan itu harus mendaftarkan. Itu tuh sudah harus mulai dari tanggal 28 kemarin atau memang ada waktunya? Untuk pendaftaran itu kemarin berakhir di tanggal 25. Okay. 3 hari sebelum masa kampanye. Tapi pada faktanya banyak juga yang melapor atau justru ada yang mendaftarkan akun-akun itu, tapi tidak, ada beberapa yang memang tidak mencapai maksimal gitu. Ya kan partai politik hanya 5 ataupun tidak jatahnya ada 20 sampai 20. Oke. Nah ini ke Bawaslu tadi soal pengawasan yang walaupun tadi ya kita rancu juga nih terkait dengan ya kalau akun pribadi berarti sebenarnya bebas juga untuk melakukan sosialisasi dan segala macam. Ya kayak saya lihat misalnya saya juga berteman misalnya dengan caleg-caleg yang ada di kabupaten, caleg provinsi dan segala macam. Saya rasa ya setiap hari mereka kampanye gitu. Setiap hari mereka kampanye gitu di konten-konten sosial medianya. Itu seperti apa secara keseluruhan terkait dengan pengawasan akun sosial media untuk kampanye? Ya seperti tadi, yang itu adalah yang lebih berfokus kepada yang konten atau akun yang dilaporkan resmi. Tentu saja banyak yang akun-akun pribadi, jadi ya tugas apalagi divisi pemasaran gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau merepotkan juga sih, karena bukan hanya akun itu saja. Bawaslu juga kadang-kadang ada yang bisa jadi kalau yang dulu ada yang ASN posting. Nah itu permasalahannya ya. Permasalahan. Jadi memang harus yang Bawaslu yang pada aktif gitu kan. Bukan hanya untuk mengawasi yang peserta saja, tetapi akun-akun yang ASN atau TNI Polri yang netral itu yang itu kan harus kan tidak boleh like gitu kan. Tidak boleh like atau apalagi share gitu kan. Ya apalagi hanya foto saja kan dibatasi ada aturannya. Jadi ini dulu lah gitu kan. Berarti secara keseluruhan, secara umum memang Bawaslu lebih fokusnya kalau sosial media ke itu aja tadi. Gitu kan. Tetapi ya tidak untuk kemungkinan juga karena itu adalah banyak gitu kan. Kan ratusan juga sih caleg gitu kan, tidak ada ini. Tetapi justru karena banyaknya itu maka kita mengharapkan partisipasi dari masyarakat itu kita mengawasi. Karena kan biasanya kalau akun-akun itu kalau yang pribadi justru yang lebih kenal dengan
dengan teman dekat segala Hmm. macamnya, dengan masyarakatnya atau di daerahnya. Nah, jangan sampai siapa yang orang yang dilarang untuk berkampanye yang harus netral, seperti ASN, TNI Polri, itu kan yang lebih itunya kan si masyarakat kan yang dekat. Nah, jangan sampai mereka itu melakukan pelanggaran. Nah, jadi tetap kita menghimbau kepada masyarakat, pertama harus ikut berani untuk melaporkan. Walaupun kadang-kadang ketika dilaporkan ternyata pas dilihat oleh kita udah dihapus gitu kan. Makanya kadang-kadang jadi sebelum dilaporkannya mestinya ada di screenshot dulu gitu kan. Jadi ada oh iya ada bukti ya. Ya bukti. Walaupun misalkan nantinya adalah tidak cukup bukti, tetapi kita mungkin masyarakat itu harus ikut serta. Ratusan kan? Iya. Tidak mungkin dengan personil yang sedikit mengawasi semua calon gitu kan. Jadi ikut partisipasi masyarakat yang kita butuhkan. Oke. Kalau di Bawaslu sendiri ada tim khusus nggak Kang, yang tim siber lah gitu yang memantau untuk kampanye sosial media? Ada nggak sih? Ada humas sih kan. Jadi ya termasuk di saya kan, termasuk di saya yang diawasi pada dasarnya. Tapi saya yakin sih untuk Kabupaten Tasik karena sudah melek teknologi, kemudian sosialisasi kita maksimalkan gitu kan. Baik itu ASN kayak tadi, terus bukan hanya yang dilakukan oleh Bawaslu, tetapi oleh Panwascam dan PKD itu kan berlakukan. Bahkan kita pernah sosialisasi partisipasi masyarakat kepada perempuan serentak Kabupaten Tasik, jumlahnya itu di 30 per kecamatan, jadi sekitar 1.170 orang perempuan sosialisasi hari itu gitu kan. Cuma mungkin agak beda waktu karena lain daerah kan lain lagi. Tapi hari yang sama. Oke. Ketua, ini terakhir soal ada kampanye di sini 21 Januari sampai 10 Februari itu ada juga kampanye iklan media, cetak, elektronik dan segala macam. Berarti ketika di posisi itu si caleg atau misalnya ya karena ruang lingkupnya di daerah, misalnya caleg itu dia boleh berkampanye coblos saya gitu selama kurun waktu 21 Januari sampai itu di media bentuknya apapun. Itu ada ketentuannya nggak? Sama, itu ada ketentuannya, itu diatur, spotnya itu diatur. Durasinya juga bakal diatur gitu ya? Durasinya diatur, kemudian 30 detik, spotnya diatur ya. Untuk di TV 30 detik dan maksimal berapa? 10 spot. 10 sehari? Per hari. Kemudian untuk di radio, itu di radio 20 spot dan durasinya hanya 60 detik. Satu menit ya. Kemudian di media cetak juga sama, itu diatur untuk besar dan kecilnya gambarnya itu diatur. Jadi secara aturan tetap aja tidak bebas gitu, tetap ada aturannya. Ada aturan supaya pemerataan ya. Ya termasuk media juga jangan misalkan partai ini kasihnya maksimal, partai ini enggak gitu. Jadi harus terbuka, jadi harus ada sama gitu. Ya apalagi rata-rata sih, ya saya sebagai medianya di situ. Memang kalau misalnya di media itu hanya orang-orang tertentu ya sebenarnya yang bisa, karena tidak semua orang bisa. Sebenarnya kita terbuka untuk mengakses, tapi kan kalau ngomongin tentang media kan ada hitung-hitungan juga untuk misalnya. Tapi kalau secara prinsip kita juga kayak misalnya dengan seperti ini itu bisa melakukan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Dan ini dengan adanya aturan tadi saya pikir semua juga bisa dipantau lah. Kayak tadi kan durasi segala macam gitu, walaupun dengan kemasan yang unik-unik supaya bisa masyarakat itu bisa tertarik untuk bisa memilih caleg gitu. Bapak-bapak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sore ini di kesempatan ini itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Ali juga masyarakat itu diminta untuk berperan aktif ketika memang menemukan pelanggaran, dan kalau mau melaporkan juga sebenarnya tidak usah khawatir karena kalau misalnya terkait dengan identitasnya itu pasti akan dirahasiakan, jadi aman gitu ya. Ya, sampai di sini perjumpaan kita Layar Demokrasi hari ini kita tutup.
dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.